Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Zaza Mulyana Rasati, ada Naufal Laksana Kirana, dan ada Rohit Muhammad Syafiq. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai decision making system. Terkadang dalam menentukan sebuah keputusan terdapat beberapa atau mungkin banyak sekali pertimbangan. Ketika kita salah melakukan pertimbangan, tentu dapat memberikan efek yang kurang efektif tentu saja bagi keputusan yang kita pilih. Oleh karena itu, di sini sistem dapat berperan banyak ketika sistem ini dapat membantu mengambil keputusan. Dan dalam hal ini, biasa kita sebut dengan decision support system atau DSS. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, DSS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membantu mengambil keputusan. DSS akan mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian mensintesis data tersebut untuk menghasilkan sebuah informasi yang komprehensif untuk membantu mencapai tujuan tersebut. DSS ini dapat disesuaikan di berbagai domain, seperti domain industri, domain profesi, pemerintah, pertanian, medis, dan lain sebagainya. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, DSS ini memiliki interface mesin atau manusia, di mana user atau pihak manusia ini masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan DSS. Kemudian, eh, DSS ini memanfaatkan berbagai kombinasi data mentah atau raw data, misalnya data dokumen, pengetahuan pribadi, ataupun model bisnis untuk membantu pengguna dalam membuat suatu keputusan. Kemudian, DSS ini mempunyai sejumlah subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa, serta mampu berfungsi dalam satu kesatuan sistem yang handal. Kemudian DSS ini harus adaptif dari waktu ke waktu, dan yang paling penting adalah DSS ini dapat membantu proses pengambilan keputusan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama ada prosedur input. Prosedur input ini adalah bisa berupa raw material, di mana raw material ini bisa bisa beraneka ragam, misalnya dari dokumen, dari dan lain sebagainya. Kemudian ada resource dan juga membutuhkan biaya. Kemudian ada proses. Proses ini bisa berupa tools, prosedur, program, ataupun aktivitas, di mana proses ini dipengaruhi oleh environment-nya. Kemudian dalam proses ini akan menghasilkan sebuah output di mana output ini berupa performa, sequence, finished good, dan juga service delivery. Baik, selanjutnya untuk penjelasan dari prosedur tersendiri, input adalah elemen yang masuk ke dalam sistem. Jadi setiap elemen yang akan masuk dalam sistem itu akan disebut dengan input. Lalu selanjutnya adalah proses, yaitu tahap terjadinya perubahan atau changing dari input untuk menjadi output. Jadi segala tahapan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengubah dari input menjadi output adalah proses. Lalu di output produk akhir atau hasil dari konsekuensi keberadaannya di dalam sistem. Jadi tidak selalu produk akhir yang kita cari, bahkan konsekuensi keberadaannya dalam sistem termasuk juga output. Lalu yang terakhir environment. Environment adalah elemen yang ada di luar sistem, akan tetapi akan memiliki pengaruh dalam sistem. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya contoh-contoh. Oke. Kemudian untuk tahapannya sendiri, sebenarnya ada 4 tahapan dalam DSS ini. Yang pertama ada tahapan intelligence. Jadi untuk tahapan intelligence ini ada simplification dan asumsi. Bisa dibilang untuk step pertama ini akan ada pendefinisian masalah. Kemudian lanjut ke step 2 ada step design, yaitu validasi model. Di validasi model ini akan mendefinisikan domain solusinya. Kemudian untuk step 3 terdapat choice, yaitu tentang verifikasi, testing, dan pemilihan aksi dalam pengambilan keputusan. Di mana dalam step ini nantinya akan ada pilihan-pilihan alternatif yang bisa diambil ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Dan untuk step terakhir terdapat fase implementasi, di mana nanti akan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Mungkin untuk Abi mau beli ya? detailnya akan dijelaskan Enggak, oleh bubur. Rohit. Tidak. Alhamdulillah, ya. Lah, bukannya Andika, Abi. Baik, next. Untuk tahap yang pertama yaitu intelligence adalah tahapan pada identifikasi masalah, situasi ataupun kesempatan yang ada pada lingkungan. Eh, pada tahap ini akan ditemukan
tahapan untuk menemukan masalahnya. Itu ada 3 tahap. Mengenali goal atau objektif yang yang akan kita cari. Lalu menentukan apakah mereka akan saling bertemuan, masalah goal dan objektif tersebut. Lalu nyatakan masalah yang kita cari tadi secara eksplisit. Oke, next. Lalu tahap selanjutnya adalah di desain. Pada desain kita akan menggenerate atau mengembangkan dan analisis kemungkinan yang dapat diambil dengan memahami masalah, lalu kelayakan solusinya, dan membuat atau dan menguji dan validasi modelnya. Dan pada tahapan desain ini kita akan mengkaji model-model apa saja yang dapat kita buat untuk pada masalah tersebut. Lalu pada tahapan modeling tersebut ada 2 tahapan, yaitu konseptualisasi masalah yang telah kita definisikan pada tahapan sebelumnya, dan atraksi pada bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Oke, next. Lalu choice ini adalah satu tahapan yang paling kritikal, karena tahapan ini akan menentukan di mana eh, decision making sistem ini akan dibawa. Karena tahapan ini nanti akan terjadi pemilihan keputusan dari model-model yang sudah kita buat sebelumnya, alternatif yang kita buat, lalu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan implementasi. Oke, next. Nah, implementasi. Baik, di tahapan yang untuk tahapan implementasi itu adalah aplikasi model yang telah diterapkan pada tahapan sebelumnya untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan jika tahapan ini gagal, tahapan maka ini akan kembali ke tahapan modeling yang pada di tahapan desain. Oke, next. Baik, yang berikutnya yaitu komponen dari decision making system. Terdapat 3 buah komponen dalam decision making system. Yang pertama yaitu sistem manajemen model, di mana pada komponen ini yaitu sistem dapat melakukan penyimpanan model-model yang kemudian berikutnya akan digunakan oleh manajer untuk dapat membantu untuk menentukan putusannya. Berikutnya yaitu antarmuka pengguna atau user interface, di mana UI ini mencakup alat-alat yang dapat membantu untuk mempermudah penggunanya dalam menggunakan sistem. Lalu yang berikutnya ada basis pengetahuan, di mana pada komponen ini merupakan informasi hasil dari proses transaksi dan sumber eksternal. Selanjutnya adalah models. Terdapat 3 buah models. Yang pertama yaitu iconic atau scale, di mana model ini merupakan contoh dari replika fisik dari sistem. Jadi sebuah sistem tersebut harus memiliki sebuah replika fisik. Dan berikutnya yaitu analog. Jadi untuk model dari sistem ini merupakan sebuah simbol yang abstrak. Lalu yang berikutnya mathematics. Nah, jadi untuk model dari sistem ini merupakan sebuah sistem yang membutuhkan perhitungan matematik di dalamnya. Berikutnya yaitu tipe. Terdapat 5 buah tipe dari decision making system. Yang pertama yaitu communication driven, di mana tipe ini merupakan tipe yang dapat mendukung kolaborasi kerja. Kolaborasi kerja tersebut seperti halnya kolaborasi antar pekerja ataupun antar bidang. Berikutnya yaitu model driven, di mana pada tipe ini menunjukkan bahwasanya sebuah decision system eh, bersifat open model dan tentunya akan dipengaruhi oleh environment-environment yang ada. Berikutnya yaitu document driven, di mana decision making system ini memanage data yang tidak terstruktur. Jadi sebuah data yang tidak terstruktur tersebut dapat di-manage oleh decision making system menjadi data yang terstruktur. Lalu berikutnya yaitu knowledge driven, di mana memberikan solusi faktual dan khusus untuk situasi yang menggunakan fakta, aturan, dan juga prosedur. Jadi dalam tipe ini, eh, para pengguna akan diberikan berbagai macam solusi. Nah, tentunya solusi-solusi tersebut merupakan solusi faktual yang
spesifik untuk digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Dan terdapat prosedur-prosedurnya untuk uh, menerapkan solusi-solusi yang telah diberikan oleh sistem. Berikutnya yaitu data driven, di mana di sini dijelaskan bahwasannya decision making system dapat menyimpan dan juga menganalisis data internal dan juga eksternal. Seperti hal yang tadi saya sampaikan bahwasanya data yang didapat untuk training untuk membentuk sebuah decision making system yaitu dan data internal dan juga data eksternal, di mana data internal didapat dari transaksi yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, dan data eksternal merupakan data dari luar yang dapat digunakan karena kesesuaiannya. Baik, yang berikutnya yaitu keuntungan dan juga kekurangan dari decision making system. Yang pertama yaitu keuntungan. Terdapat 4 buah keuntungan dari decision making system ini. Pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Nah, jadi decision making system ini dapat mempercepat dalam pengambilan sebuah keputusan disertai ketepatannya yang akan lebih akurat eh, ketimbang melakukan pengambilan keputusan tanpa menggunakan decision making system ini. Berikutnya yaitu mempromosikan pelatihan dalam organisasi. Nah, jadi dengan decision making system ini dapat mempromosikan pelatihan-pelatihan yang ada dalam organisasi. Berikutnya yaitu menerapkan sistem otomatis pada manajerial. Nah, jadi dengan digunakannya decision making system, sebuah sistem manajerial dapat berjalan secara otomatis sehingga eh, mengurangi kinerja, mengurangi eh, mengurangi beban kerja dari seorang manajer. Berikutnya yaitu meningkatkan komunikasi interpersonal dalam organisasi. Nah, jadi dengan adanya decision management ini, komunikasi antar antar individu dari dalam sebuah organisasi maupun perusahaan dapat meningkat. Berikutnya yaitu kekurangan. Terdapat 4 buah kekurangan dari decision making system ini. Untuk yang pertama yaitu untuk biaya pengembangannya, di mana biaya pengembangan dari decision making system atau decision support system ini tergolong cukup besar, sehingga memerlukan uh, cost yang besar dengan otomatis dengan income yang tetap yang kurang lebih tidak maksudnya dengan mengeluarkan budget yang lebih besar daripada sebelumnya. Berikutnya ketergantungan terhadap DSS atau DMS. Nah, jadi hal ini dapat terjadi karena sebuah sistem decision making system ini akan sangat membantu, di mana karena keterbantuannya tersebut sebuah organisasi dapat eh, s- ketergantungan terhadap sistem tersebut, sehingga untuk melakukan keputusan sedikit akan membutuhkan sistem tersebut. Yang berikutnya yaitu menyebabkan kelebihan informasi karena mempertimbangkan semua aspek. Jadi dikarenakan yang dipertimbangkan untuk menentukan sebuah keputusan adalah berbagai macam informasi yang sesuai selain adanya data internal. Oleh karena itu, salah satu kekurangannya adalah kelebihan informasi karena sistem dapat mengambil banyak sekali informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu berikutnya yaitu karyawan tingkat bawah takut kehilangan pekerjaan. Hal tersebut dapat terjadi karena karyawan tingkat bawah akan merasa bahwasanya kerja mereka akan dapat tergantikan oleh decision making system ini. Bagian berikutnya adalah contoh penerapan, di mana kami memberikan 4 buah contoh penerapan. Untuk contoh penerapan pertama yaitu diagnosis pasien. Jadi sebuah sistem ini dapat melakukan diagnosis terhadap sebuah pasien dan akan menentukan resep apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Berikutnya yaitu administrasi bisnis. Jadi eh, untuk kami di sini yaitu memberikan sebuah keputusan dalam dalam kebijakan-kebijakan menyangkut cash flow dari sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah membukukan atau mengumpulkan semua yang yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut dan akan memberikan keputusan yang menyangkut mengenai cash flow dari perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu saran customer. Jadi dalam penerapan ini seperti halnya yang kita tahu, sebuah organisasi maupun perusahaan pastinya akan mendapatkan banyak saran dan juga kritikan dari para penggunanya. Sehingga dengan adanya decision making system ini, eh, untuk
melakukan respon terhadap saran customer akan menjadi lebih efisien dikarenakan tidak lagi untuk satu-satu membuka dan juga merespon satu persatu terhadap saran dan juga kritikan dari customer. Berikutnya yaitu alternatif di mana sebuah sistem ini akan memberikan sebuah alternatif keputusan dalam pengambilan suatu keputusannya karena setiap keputusan harus disertai oleh alternatif-alternatifnya. Baik, berikutnya merupakan adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membentuk PowerPoint ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.